semuanya, bertemu lagi di ruangan belajar ini. Perkenalkan, saya Lira Lestari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia global, yaitu rekrutmen dan seleksi internasional. Materi ini saya susun berdasarkan tinjauan literatur sistematis, praktik terbaik dari perusahaan multinasional, serta studi kasus nyata dari perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Kita akan membahas mengapa rekrutmen internasional itu penting, fondasi strategis, peran teknologi, faktor ekspatriat, proses rekrutmen dan seleksi, tantangan, solusi inovatif, pentingnya keberagaman dan inklusi, serta keunggulan kompetitif yang dihasilkan. Saya akan mengajak kalian untuk benar-benar fokus, karena topik ini tidak hanya relevan bagi mahasiswa atau HR, tapi bagi siapapun yang ingin memahami bagaimana perusahaan global membangun tim terbaik mereka. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Oke, di sini, mengapa rekrutmen internasional itu penting? Kita akan mulai dengan itu. Coba bayangkan, sebuah perusahaan yang hanya merekrut dari satu kota atau satu negara. Apa yang terjadi? Mereka akan kehilangan banyak sekali perspektif, ide, dan peluang. Mereka akan menjadi sempit dalam berpikir karena semua orang berasal dari latar belakang budaya, pendidikan, dan pengalaman yang relatif sama. Inovasi yang terlambat dan perusahaan akan kesulitan beradaptasi dengan pasar global yang terus berubah. Sekarang, bayangkan sebaliknya, sebuah perusahaan yang membuka pintunya bagi talenta dari berbagai negara. Mereka memiliki karyawan dari Indonesia, India, Jepang, dan Jerman, Brazil dalam satu tim. Diskusi menjadi lebih hidup. Ide-ide baru muncul dari sudut pandang yang berbeda. Dari perusahaan menjadi lebih adaptif terhadap perubahan pasar global. Di era pasar global yang dinamis seperti sekarang, perusahaan multinasional tidak lagi hanya bersaing dengan tetangga sebelah kantor. Mereka bersaing dengan perusahaan dari Eropa, Amerika, Asia Timur, dan berbagai belahan dunia lainnya. Produk yang sama dijual di puluhan negara dengan selera konsumen yang berbeda-beda, regulasi yang berbeda, dan budaya pemasaran yang berbeda. Ada 3 alasan utama mengapa rekrutmen internasional menjadi kunci keberhasilan perusahaan multinasional. Alasan yang pertama, pasar global yang dinamis. Perusahaan multinasional beroperasi melintasi batas negara. Mereka memiliki pabrik di satu negara, kantor pemasaran di negara lain, dan pusat penelitian di negara yang berbeda lagi. Mereka menghadapi persaingan ketat dari berbagai penjuru dunia. Untuk bisa bertahan dan menang, mereka harus bergerak cepat. Dan untuk bergerak cepat itu, mereka butuh tim yang memahami kondisi lokal di setiap negara tempat mereka beroperasi. Saya akan beri contoh konkret. Perusahaan makanan ringan global ingin meluncurkan produk baru di Thailand. Jika tim pengembang produknya hanya berdiri dari orang Eropa yang tidak pernah tinggal di Thailand, apakah rasa produknya akan cocok dengan lidah orang Thailand? Mungkin tidak. Apakah kemasannya menarik bagi konsumen Thailand? Mungkin juga tidak. Tapi, jika dalam tim tersebut ada orang Thailand yang memahami selera lokal, maka produk tersebut bisa disesuaikan melalui rasa, kemasan, hingga strategi promosi. Inilah mengapa rekrutmen internasional sangat penting. Alasan kedua, talenta beragam. Kebutuhan yang kebutuhan akan perspektif, lintas budaya, dan keahlian multidisiplin
semakin krusial di era globalisasi. Dulu, perusahaan cukup pulas dengan karyawan yang memiliki satu keahlian saja. Misalnya, ahli akuntansi atau ahli pemasaran. Sekarang, perusahaan butuh orang yang tidak hanya pintar secara teknis, tetapi juga mampu bekerja dalam tim lintas budaya, memahami perbedaan nilai, bisa beradaptasi dengan cepat, dan em, keem- memiliki empati terhadap rekan kerja dari latar belakang berbeda. Saya juga akan kasih contoh yang lain. Sebuah perusahaan perangkat lunak global sedang mengembangkan aplikasi vintage untuk pasar Afrika dan Asia Tenggara sekaligus. Tim pengembang yang hanya terdiri dari orang Amerika mungkin akan membuat antarmuka yang familiar bagi orang Amerika, dengan asumsi bahwa semua orang menggunakan kartu kredit dan memiliki koneksi internet stabil. Tapi di Afrika dan Asia Tenggara, banyak orang lebih familiar dengan dompet digital dan uang tunai, serta mengalami keterbatasan bandwidth. Sebaliknya, jika tim tersebut berisi orang-orang dari Afrika, Asia, Amerika, maka aplikasi tersebut akan lebih inklusif dan mudah digunakan oleh lebih banyak orang-orang. Oke, alasan ketiga, keunggulannya kompetitif. Penempatan staf yang strategis menjadi pembeda utama antara perusahaan yang unggul dan yang tertinggal. Perusahaan yang mampu menempatkan orang-orang yang tepat di posisi yang tepat, di negara yang tepat, pada waktu yang tepat, akan melesat jauh di depan pesaingnya. Contoh nyata, perusahaan konsultan global seperti McKinsey atau Boston Consulting Group. Mereka sengaja merekrut talenta dari berbagai negara karena klien mereka terbesar di dunia, di seluruh dunia. Ketika sebuah bank di Indonesia membutuhkan konsultan untuk transformasi digital, McKinsey bisa mengirim tim yang terdiri dari konsultan Indonesia yang memahami budaya lokal dan regulasi OJK, konsultan India yang berpengalaman dengan transformasi digital skala besar, dan konsultan Inggris yang ahli dalam manajemen risiko internasional. Kombinasi ini sangat sulit ditiru oleh pesaing yang hanya memiliki talenta dari satu negara. Jadi, kesimpulan dari bagian pertama ini adalah rekrutmen internasional bukanlah kemewahan atau gengsi semata. Ini adalah kebutuhan strategis yang menentukan hidup matinya perusahaan di era global. Hmm. Setelah kita memahami mengapa rekrutmen internasional itu penting, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah bagaimana memastikan strategi yang kita jalankan eh, benar dan tidak salah langkah. Jangan sampai perusahaan asal-asalan. Banyak perusahaan gagal bukan karena mereka tidak mau merekrut dari luar negeri, tapi karena mereka tidak memiliki fondasi strategi yang kuat. Mereka merekrut ekspatriat hanya karena CV-nya bagus atau karena mereka berasal dari kantor pusat, tanpa pernah mengecek apakah orang tersebut benar-benar bisa bekerja dalam tim lintas budaya, atau mereka menggunakan metode seleksi yang sama untuk semua negara, tanpa mempertimbangkan perbedaan norma, nilai, dan hukum di setiap negara. Disinilah pentingnya fondasi strategi berupa tinjauan literatur sistematis. Apa itu tinjauan literatur sistematis?
Saya akan jelaskan dengan bahasa yang sederhana namun mendalam. Tinjauan literatur sistematis adalah pendekatan ilmiah di mana peneliti atau tim HR mengumpulkan semua studi, jurnal, laporan industri, buku, dan data praktik terbaik yang sudah ada sebelumnya. Mereka tidak hanya membaca satu atau dua sumber, tetapi puluhan bahkan ratusan sumber. Mereka kemudian menganalisis secara kritis, membandingkan temuan satu dengan yang lain, menilai kualitas metodologi setiap penelitian, eh, lalu menyimpulkan metode apa yang paling efektif untuk perusahaan multinasional. Bayangkan, Anda ingin membangun rumah. Apakah kalian akan langsung memukul palu tanpa cetak biru? Tentu tidak. Anda perlu arsitek, insinyur, atau kontraktor yang sudah berpengalaman. Kita perlu belajar dari rumah-rumah yang sudah berdiri kokoh dan juga dari rumah-rumah yang rubuh karena kesalahan desain. Nah, tinjauan literatur sistematis adalah cetak biru itu. Saya beri contoh konkret eh, dalam konteks rekrutmen internasional. Katakanlah sebuah perusahaan manufaktur otomotif dari Jerman ingin membuka pabrik di Indonesia. Mereka harus memutuskan apakah posisi manajer pabrik diisi oleh ekspatriat Jerman atau karyawan lokal Indonesia. Hmm, Tanpa tinjauan literatur, mereka mungkin akan menjawab berdasarkan asumsi atau tekanan politik internal. Ada yang bilang ekspatriat lebih tahu standar Jerman dan budaya kerja perusahaan. Ada yang bilang lokal lebih murah dan lebih memahami budaya kerja Indonesia. Dengan tinjauan literatur sistematis, mereka akan menemukan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional menunjukkan bahwa jawabannya tergantung pada beberapa faktor. Pertama, tingkat kompleksitas teknis pekerjaan. Semakin tinggi kompleksitas teknis dan semakin spesifik pengetahuan yang hanya ada di kantor pusat, semakin kuat argumen untuk menggunakan ekspatriat. Kedua, seberapa besar kebutuhan transfer pengetahuan dari kantor pusat ke cabang? Jika tujuannya adalah untuk melatih karyawan lokal agar nantinya bisa menggantikan posisi tersebut, maka ekspatriat sementara lebih tepat. Ketiga, eh, ketersediaan talenta lokal yang memenuhi kualifikasi. Jika sudah ada talenta lokal yang mam- mampun mampuni eh, lebih baik mempromosikan mereka karena lebih murah dan lebih adaptif. Keempat, biaya relokasi dan penyesuaian untuk ekspatriat dan keluarganya. Kelima, resiko kegagalan adaptasi budaya yang bisa mencapai 30-40% untuk penempatan lintas budaya yang sangat berbeda. Jadi, perusahaan tidak perlu menebak-nebak. Mereka bisa mengambil keputusan berdasarkan bukti ilmiah dan pengalaman perusahaan lainnya. Pendekatan sistematis ini menjembatani kesenjangan pengetahuan dalam penempatan staf strategis di level internasional. Selama ini banyak perusahaan beroperasi berdasarkan asumsi, mitos, atau sekedar mengikuti apa yang dilakukan pesaing tanpa memahami konteksnya. Padahal tanpa kajian sistematis, mereka bisa salah besar dan membuang miliaran rupiah untuk kesalahan yang sebenarnya sudah diketahui dan dipublikasikan oleh peneliti lainnya. Lebih lanjut, tinjauan literatur sistematis juga membantu perusahaan mengidentifikasi metode rekrutmen dan seleksi mana yang paling efektif. Apakah wawancara daring lebih baik daripada assessment center fisik? Apakah
tes kemampuan bahasa Inggris cukup atau perlu tes budaya juga? Apakah lebih baik merekrut melalui agen atau langsung melalui portal perusahaan? Apakah tes kepribadian seperti MBTI valid untuk semua budaya? Semua pertanyaan ini bisa dijawab dengan melihat bukti dari ratusan studi yang sudah dilakukan. Jadi, fondasi ini seperti peta. Tanpa peta, Anda tersesat di hutan rekrutmen internasional yang penuh dengan jebakan, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, perbedaan regulasi, ketenaga kerjaan, perbedaan ekspektasi gaji, hingga perbedaan cara berpikir tentang kerja sama tim. Kesimpulan dari bagian ini, sebelum kita terjun ke dalam rekrutmen internasional, pasti kita sudah melakukan tinjauan literatur sistematis. Baca, pelajari, dan analisis apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan lainnya. Jangan bangun rumah tanpa cetak biru. Oke, mari kita bicara tentang sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh siapapun di abad ke-21 ini, yaitu teknologi. Hmm, dunia rekrutmen tidak lagi seperti 20 tahun yang lalu yang mengandalkan iklan koran, rekomendasi dari kenalan, atau seleksi berkas manual yang memaksa waktu berminggu-minggu. Sekarang, adopsi teknologi terkini membuka akses ke kumpulan talenta global yang lebih luas, lebih cepat, dan lebih efisien. Teknologi telah menjadi pengubah permainan yang radikal dalam rekrutmen internasional. Saya akan menguraikan satu persatu bentuk teknologi yang umum digunakan, lengkap dengan contoh dan kelebihan kekurangannya. Pertama, portal rekrutmen daring. Situs seperti LinkedIn, Indeed, Jobstreet, Glassdoor, dan platform sejenis lainnya memungkinkan perusahaan menjangkau kandidat tanpa batas geografis. Dulu, untuk mengumumkan lowongan kerja di luar negeri, kita harus mengirim surat, memasang iklan di surat kabar asing, atau berpergian ke negara tersebut untuk mengadakan job fair. Semua itu mahal, lambat, dan jangkauannya terbatas. Sekarang kita bisa memasang satu iklan lowongan di Jakarta, dan dalam hitungan jam iklan tersebut sudah dilihat oleh ribuan orang dari Jepang, Australia, India, Jerman, Brazil, dan berbagai negara lainnya. Bahkan beberapa platform menyediakan fitur penyaring otomatis berbasis eh, kecerdasan buatan seperti AI akan membaca ribuan CV dalam hitungan detik, mencari kata kunci yang relevan, memeriksa atau memastikan tahun pengalaman, kemampuan bahasa, dan lokasi geografis. Lalu hanya menampilkan kandidat yang paling sesuai. Ini menghemat waktu HR untuk secara drastis. Namun, saya mengingatkan, portal daring hanyalah alat. Kita tetap harus menulis deskripsi pekerjaan yang baik. Jangan asal tempel, karena kandidat global akan membandingkan tawaran kita dengan tawaran perusahaan lain dari berbagai negara. Jika deskripsi pekerjaan kita tidak jelas, tidak menarik, atau tidak mencantumkan informasi penting seperti tunjangan, relokasi, mereka akan mengabaikannya dan beralih ke pesaing. Kedua, outsourcing atau job fair internasional. Tidak semua perusahaan memiliki tim HR yang ahli dalam merekrut lintas negara, apalagi jika perusahaannya masih berskala menengah dan baru pertama kali berekspansi ke luar negeri. Untuk mengatasi ini, banyak perusahaan bermitra dengan agen
rekrutmen global seperti Michael Page, Robert Walters, Korn Ferry, Hay, atau Randstad. Oke, agen-agen ini sudah memiliki database kandidat di berbagai negara. Mereka juga memahami perbedaan regulasi ketenagakerjaan, eh, standar gaji, ekspansi kandidat, dan bahkan nuansa budaya dalam wawancara di setiap negara. Selain itu, partisipasi dalam bursa kerja internasional, baik secara fisik di luar negeri maupun virtual juga memperluas jaringan kandidat secara signifikan. Dulu job fair internasional hanya bisa dihadiri oleh perusahaan besar dengan anggaran besar karena biaya perjalanan, akomodasi, dan sewa stand. Sekarang job fair virtual memungkinkan perusahaan kecil meskipun untuk bertemu dengan kandidat dari berbagai negara tanpa biaya perjalanan dan akomodasi, cukup dengan laptop dan koneksi internet. Ketiga, aplikasi rekrutmen seluler. Ini adalah terobosan yang sangat membantu, terutama untuk generasi milenial dan Gen Z. Dengan aplikasi mobile, proses wawancara bisa dilakukan di mana saja secara real time. Dulu waktu wawancara kandidat di Amerika, perusahaan harus mengatur jadwal yang rumit karena perbedaan zona waktu, menyewa ruang wawancara, membayar panggilan internasional yang mahal, atau bahkan menerbangkan kandidat ke kantor pusat dengan biaya ribuan dolar. Sekarang cukup menggunakan Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, atau aplikasi rekrutmen khusus yang sudah terintegrasi dengan sistem HR, seperti Lever, Greenhouse, atau Hairfu. Wawancara kampus yang dulunya bisa diikuti oleh mahasiswa di kota tertentu, sekarang bisa diikuti oleh mahasiswa di seluruh dunia. Ini sangat memudahkan terutama untuk wawancara awal dan wawancara teknis. Teknologi juga memungkinkan adanya tes daring, asesmen berbasis AI, hingga simulasi kerja online. Contohnya, perusahaan konsultan global sering menggunakan platform yang mensimulasikan kasus bisnisnya secara nyata. Kandidat diberi studi kasus dengan data yang kompleks, diminta menganalisis, menyusun rekomendasi, lalu sistem AI akan menilai bagaimana kandidat berpikir, mengambil keputusan, dan bekerja di bawah tekanan. Semua tanpa semua tanpa intervensi manusia di tahap awal. Ini tidak hanya efisien tetapi juga mengurangi bias manusia. Namun, saya ingin menekankan satu hal penting. Teknologi hanyalah alat. Teknologi tidak akan pernah menghentikan penilaian manusia sepenuhnya. Mengapa? Karena dalam rekrutmen internasional ada banyak nuansa yang tidak bisa ditangkap oleh algoritma. Misalnya, bahasa tubuh saat wawancara, kemampuan membaca situasi sosial lintas budaya, kejujuran dalam menceritakan pengalaman, atau kecocokan nilai-nilai pribadi dengan budaya perusahaan. Teknologi membantu menyaring dan mempercepat proses, tetapi keputusan akhir, terutama untuk posisi strategis, tetap ada di tangan manusia yang berpengalaman. Jadi, gunakan teknologi dengan baik dan bijak. Jangan terlalu bergantung pada otomatisasi sehingga kita kehilangan sentuhan manusia yang justru menjadi esensi dari rekrutmen. Oke, sekarang kita lanjut. Ekspatriat adalah karyawan yang ditempatkan di luar negara asalnya. Mereka memiliki pengalaman lintas budaya yang sangat berharga. Ada tiga peran utama dalam ekspatriat. Yang pertama, meningkatkan efektivitas penilaian kandidat.
Ekspatriat berpengalaman tahu bahwa jawaban yang baik di satu budaya belum tentu baik di budaya lain. Kedua, menjembatani perbedaan budaya. Bayangkan, tim terdiri dari orang Jepang, Brazil, India, dan Jerman. Setiap negara memiliki gaya komunikasi berbeda. Ekspatriat yang baik bisa menjadi penerjemah budaya. Ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan produktif. Mereka tahu rasanya menjadi orang asing, sehingga lebih empati dan mendorong kolaborasi lintas batas. Namun, tidak semua ekspatriat berhasil. Ada yang gagal beradaptasi, yang disebut expatriate failure. Karena itu, seleksi ekspatriat harus sangat ketat. Tidak hanya melihat CV, tetapi juga kesiapan psikologis, fleksibilitas budaya, dan dukungan keluarga. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan di bagian rekrutmen. Rekrutmen yang efektif. Rekrutmen adalah proses sistematis, bukan sekedar mencari orang. Ada tiga tahap utama. Tahap pertama, perencanaan SDM. Banyak perusahaan terburu-buru memasang iklan tanpa menganalisis kebutuhan. Perencanaan yang baik harus dijawab beberapa banyak orang. Kemampuan apa, kapan dibutuhkan, di negara mana, dan berapa anggarannya. Tahap kedua, desain pekerjaan. Deskripsi pekerjaan harus jelas, menarik, dan kompetitif. Di level internasional, kandidat akan membandingkan tawaran kita dengan perusahaan lain dari berbagai negara. Jangan lupa mencantumkan tunjangan relokasi, dukungan untuk pasangan, dan asuransi kesehatan internasional. Tahap ketiga, penciptaan kesadaran. Eh, Sebarkan informasi lowongan ke kenalan yang tepat. Di Cina pakai WeChat, di Jerman pakai Sing, di Indonesia pakai JobStreet dan Link. Juga bangun employer branding di level internasional karena kandidat akan mencari ulasan perusahaan di Glassdoor sebelum melamar. Oke, selanjutnya selanjutnya itu saya akan melanjutkan di bagian. Oke, setelah kita membahas rekrutmen secara panjang lebar, sekarang tibalah pada tahap yang tidak kalah penting, bahkan bisa dibilang lebih kritis, yaitu seleksi. Apa itu seleksi? Saya akan definisikan dengan tegas. Seleksi adalah proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak kandidat berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi. Sederhananya ini adalah eh, pintu gerbang terakhir sebelum seseorang resmi menjadi karyawan. Ini adalah tahap di mana kita memisahkan antara kandidat yang hanya bagus di atas kertas dengan kandidat yang benar-benar bisa bekerja dan berkontribusi. Mengapa seleksi begitu penting dalam konteks internasional? Karena kompleksitas seleksi internasional jauh lebih tinggi dibandingkan seleksi lokal. Saya jelaskan, dalam seleksi lokal, kita dan kandidat berasal dari budaya yang sama. Kita memahami cara mereka berbicara, bahasa tubuh mereka, nilai-nilai yang mereka anut, dan ekspektasi mereka terhadap pekerjaan. Kita bisa menilai dengan relatif mudah apakah mereka cocok atau tidak. Misal, di Indonesia, kandidat yang tidak bisa melakukan kontak mata dengan pewawancara mungkin dianggap kurang percaya diri atau tidak jujur. Di beberapa budaya Asia lainnya, kontak mata terlalu tajam justru dianggap tidak sopan. Dalam seleksi internasional, kita bisa mewawancarai kandidat dari 7 negara berbeda dalam satu hari. Setiap kandidat memiliki gaya komunikasi yang berbeda, cara menjawab pertanyaan yang berbeda,
dan standar etika kerja yang berbeda. Yang dianggap sebagai jawaban bagus di satu negara bisa dianggap arogan di negara lain. Yang dianggap sebagai kerendahan hati di satu negara bisa dianggap tidak percaya diri di negara lain. Proses seleksi sangat bervariasi antar organisasi, antar jenis pekerjaan, dan antar negara. Mari kita beri contoh. Di Amerika Serikat sangat umum untuk melakukan pemeriksaan latar belakang secara menyeluruh, termasuk memeriksa catatan kriminal, riwayat kredit, dan bahkan media sosial kandidat. Ini dianggap wajar untuk melindungi perusahaan dari resiko. Di Jerman, hal ini sangat dibatasi oleh hukum privasi yang ketat. Kita tidak bisa sembarangan mencari informasi tentang kandidat di luar apa yang mereka berikan secara sukarela. Di Jepang, proses seleksi untuk lulusan baru bisa berlangsung berbulan-bulan dan mencangkup banyak tes tertulis, seperti pengetahuan umum, bahasa Inggris, matematika, wawancara berlapis dengan berbagai tingkatan manajemen, hingga sesi diskusi kelompok. Di startup teknologi di Indonesia, proses seleksi bisa sangat cepat, hanya 1 atau 2 minggu, dengan fokus pada portofolio, tes keterampilan praktis seperti coding atau desain, dan kecocokan budaya. Di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, eh, referensi dari tokoh masyarakat atau koneksi internet internal sangat dihargai. Memiliki wasilah atau koneksi yang baik bisa mempercepat proses. Di negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan atau Norwegia, transparansi dan kesetaraan menjadi nilai utama. Proses seleksi dirancang untuk meminimalkan bias subjektif, sekaligus atau seringkali dengan menggunakan tes terstandar dan wawancara terstruktur dengan panel yang beragam. Jadi, eh, jika ada satu metode seleksi yang cocok untuk semua negara, perusahaan multinasional harus fleksibel. Mereka harus memiliki kerangka seleksi global yang konsisten di satu sisi. Misal, semua kandidat harus mewakili setidaknya 2 putaran wawancara dan 1 tes kemampuan, namun memberikan ruang untuk penyesuaian lokal di sisi lain. Misalnya, jenis tes, bahasa yang digunakan, atau bobot referensi. Inilah mengapa seleksi internasional sering digambarkan sebagai seni sekaligus ilmu. Ilmunya adalah alat dan metode yang terstandar, seperti tes kemampuan kognitif atau wawancara berbasis kompetensi. Seninya adalah membaca nuansa budaya, menyesuaikan pendekatan, dan mengambil keputusan yang adil namun tetap tegas. Mari kita lihat contoh nyata PT Lotte Chemical Indonesia adalah perusahaan eh, petrokimia asal Korea Selatan yang sedang membangun pabrik eh, etilena eh, terbesar di Indonesia. Mereka membutuhkan ratusan tenaga kerja terampil yang mampu bekerja dengan standar global. Proses rekrutmen Lotte Chemical sangat terstruktur. Tahapannya screening CV, tes tertulis, teknis dan psikotes, fokus group discussion FGD untuk menilai kerjasama tim. Lalu wawancara final. Mengapa ini menarik? Karena Lotte Chemical menghadapi tantangan rekrutmen internasional yang nyata. Pertama, mereka harus memastikan karyawan lokal mampu bekerja dengan standar Korea Selatan. Kedua, ada kesenjangan pengalaman antara lulusan baru dengan kebutuhan industri. Ketiga, karyawan harus bisa beradaptasi dengan atasan ekspatriat dari berbagai negara.
Contoh sukses. Eh, Marlina Yunita, lulusan sekolah vokasi Undip, diterima sebagai GR Process Engineer. Apa kuncinya? Ada yang tahu? Kuncinya, dia mempersiapkan diri dengan sertifikasi kompetensi, pengalaman magang di dua perusahaan besar, dan latihan wawancara mandiri. Dia membuktikan bahwa talenta lokal bisa bersaing di level internasional. Pelajaran dari Lotte Chemical, proses rekrutmen internasional tidak harus rumit, tetapi harus terstruktur. Persiapan matang dari kandidat lebih penting daripada teknologi canggih, dan perusahaan multinasional sangat menghargai adaptabilitas dan kemauan belajar. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian eh, strategi yang tepat untuk multinasional. Keberhasilan rekrutmen internasional bergantung pada pendekatan yang terstruktur dan kontekstual. Oke, sekarang kita masuk strategi yang tepat untuk multinasional. Keberhasilan rekrutmen internasional bergantung pada pendekatan yang struktur dan kontekstual. Pertama, strategi terstruktur. Proses harus jelas, terukur, dan konsisten di seluruh cabang global. Tidak boleh ada cabang yang menggunakan standar jauh lebih longgar. Kedua, adaptasi budaya lokal. Perhatikan norma budaya dan hukum ketenagakerjaan di setiap negara. Apa yang berhasil di New York belum tentu berhasil di Jakarta. Ketiga, hasil positif. Strategi yang tepat menghasilkan tim yang lebih kohesif dan kinerja bisnis yang lebih kuat. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada dampak pada kinerja finansial. Rekrutmen dan seleksi yang efektif adalah investasi strategis, bukan biaya. Yang pertama, produktivitas lebih tinggi. Karyawan yang tepat bisa 3 kali lebih produktif dibandingkan karyawan yang salah tempat. Kedua, pengurangan turnover. Seleksi berbasis kompetensi dan kesesuaian budaya mengurangi pergantian karyawan hingga 50%. Ini menghemat biaya rekrutmen ulang dan pelatihan. Ketiga, ROI meningkat. Mencocokkan talenta dengan kebutuhan organisasi secara tepat, meningkatkan profitabilitas secara signifikan. Oke, untuk selanjutnya itu ada 3 tantangan utama. Pertama, perbedaan budaya dan bahasa, hambatan komunikasi, dan perbedaan nilai budaya mempersulit penilaian kandidat secara objektif. Contoh, kandidat Jepang yang banyak mengangguk belum tentu setuju. Itu hanya tanda hormat. Kedua, regulasi ketenagakerjaan. Setiap negara memiliki undang-undang berbeda, mulai dari visa kerja hingga aturan pesangon. Di Timur Tengah ada kewajiban mempekerjakan warga lokal. Di Indonesia ada Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur penggunaan ekspatriat. Ketiga, biaya dan logistik ekspatriat, biaya relokasi, akomodasi, sekolah anak, asuransi, dan tiket pulang kampung sangat signifikan. Jika ekspatriat gagal beradaptasi, semua biaya itu sia-sia. Oke, solusi dan inovasi dalam seleksi. 3 pendekatan modern yang efektif. Pertama, assessment center. eh, Simulasi kerja nyata untuk mengukur kompetensi secara komprehensif. Kandidat tidak bisa sekedar bercerita, mereka harus menunjukkan kemampuan. Kedua, wawancara berbasis kompetensi. Gali perilaku nyata di masa lalu sebagai prediktor kinerja masa depan. Contoh pertanyaan, ceritakan saat kamu harus bekerja dengan seseorang yang budayanya sangat berbeda. Ketiga, gamifikasi seleksi.
gunakan elemen permainan untuk mengukur kemampuan kognitif dan non-kognitif. Metode ini lebih disukai kandidat karena terasa seperti bermain, bukan diuji. Oke, selanjutnya. Pentingnya keberagaman dan inklusi. Keberagaman bukan hanya isu moral, tapi strategi bisnis. Pertama, mendorong inovasi. Tim beragam menghasilkan gagasan lebih segar dan solusi lebih kreatif karena setiap anggota membawa asumsi dan pengalaman berbeda. Kedua, meningkatkan retensi karyawan. Lingkungan inklusi membuat karyawan merasa dihargai dan loyal. Sebaliknya, lingkungan tidak inklusif akan mendorong talenta terbaik pergi. Ketiga, pemahaman pasar global. Tim yang beragam lebih mampu memahami kebutuhan pelanggan dari berbagai negara karena mereka sendiri adalah cerminan pelanggan tersebut. Oke, kita sudah berjalan sangat panjang. Kita sudah membahas mengapa rekrutmen internasional penting, pasar global, talenta beragam, keunggulan, kompetitif, fondasi strategi berupa tinjauan eh, literatur sistematis, peran teknologi dalam rekrutmen, faktor kunci ekspatriat dan tantangannya, proses rekrutmen yang efektif, perencanaan SDM, desain pekerjaan, penciptaan kesadaran, kompleksitas seleksi internasional, studi kasus Lotte Chemical Indonesia, dampak finansial dan rekrutmen yang tepat, produktivitas, turnover, ROI, tantangan, budaya, regulasi, biaya logistik, solusi inovatif, pentingnya keberagaman dan inklusi. Sekarang, mari kita tarik kesimpulan yang padat namun bermakna. Perusahaan multinasional yang mampu merancang sistem rekrutmen dan seleksi internasional yang efektif dengan memanfaatkan teknologi, mempertimbangkan faktor budaya, dan mengadopsi inovasi seleksi akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan dan berkelanjutan di pasar global. Apa artinya ini secara praktis bagi kita? Pertama, perusahaan harus berinvestasi dalam rekrutmen strategis. Ini bukan proses dadakan, atau kegiatan musiman yang bisa dilakukan asal-asalan. Ini adalah fungsi inti yang harus dirancang dengan matang, diukur kinerjanya, dan terus ditingkatkan. Kedua, perusahaan harus menguasai teknologi dan adaptasi budaya secara bersamaan. Teknologi tanpa pemahaman budaya akan menghasilkan algoritma yang bias dan tidak adil. Pemahaman budaya tanpa teknologi akan lambat, tidak efisien, dan kalah saing dengan perusahaan yang lebih modern. Ketiga, perusahaan harus mengukur keunggulan kompetitif mereka melalui kualitas talenta yang berhasil direkrut dan dipertahankan. Bukan hanya beberapa orang yang direkrut, tetapi seberapa besar kontribusi mereka terhadap kinerja bisnis dalam bentuk produktivitas, inovasi, kepuasan pelanggan, dan pada akhirnya profitabilitas. Ini adalah perjalanan panjang yang tidak mudah. Tidak ada tombol instan untuk menjadi hebat dalam rekrutmen internasional. Dibutuhkan komitmen dari pimpinan puncak, keterlibatan aktif dari seluruh lini manajemen, bukan hanya tim HR, serta kemauan untuk terus belajar dari kesalahan dan dari praktik terbaik perusahaan lainnya. Bagi perusahaan yang berhasil melewati tantangan ini, hadiahnya sangat besar. Tim yang unggul, inovasi yang berkelanjutan, penetrasi pasar global yang dalam, loyalitas pelanggan yang tinggi, dan pada akhirnya profitabilitas yang jauh di atas rata-rata industri. Um, Oke, sebagai penutup dari bagian kesimpulan ini, saya ingin mengajak kalian semua merenungkan satu kalimat sederhana namun dalam. Talent is everywhere, but opportunity is not. Great companies build bridges between the two.
talenta ada di mana-mana, di desa terpencil, di kota besar, di negara maju, di negara berkembang, tetapi kesempatan untuk menggunakan talenta itu secara maksimal tidak tersedia secara merata. Perusahaan-perusahaan hebatlah yang membangun jembatan antara talenta yang tersembunyi dengan kesempatan yang mengubah hidup. Oke, sekali lagi saya ucapkan sebagai penutup kepada kita semua yang telah setia mengikuti dari awal hingga akhir perjalanan panjang kita hari ini. Kita sudah sampai di penghujung pembahasan tentang rekrutmen dan seleksi internasional. Saya harap materi yang sudah kita bahas bersama yang mencangkup teori, contoh, tantangan, solusi, dan studi kasus nyata dari PT Lotte Chemical Indonesia tidak hanya menambah wawasan akademis kita, tetapi juga menginspirasi kita semua untuk melihat rekrutmen bukan sebagai tugas administratif yang membosankan, tetapi sebagai strategis dalam memenangkan persaingan global. Saya harap ketika kita nanti lulus dan terjun ke dunia kerja, baik dari baik sebagai karyawan, sebagai manajer, atau bahkan sebagai pengusaha yang membangun tim internasional, kita akan mengingat pelajaran hari ini. Ingat bahwa merekrut orang yang tepat adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan. Ing- eh, Ingat juga bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan kelemahan. Ingat bahwa adaptasi budaya bukanlah pengkhianatan terhadap jati diri, tetapi kunci untuk membuka pintu kolaborasi global. Terima kasih banyak atas perhatian, waktu, kesabaran, dan kesediaan kalian untuk belajar bersama saya. Saya Lira Lestari. Dengan hari ini, tetap semangat, terus belajar, jadilah pembelajar sepanjang hayat, dan jadilah bagian dari jembatan yang menghubungkan talenta luar biasa dengan kesempatan yang mengubah dunia. Oke, saya akhiri. Selamat pagi, sukses untuk kita semua, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.